Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Tria Fernanda, NIM H08200089 dari program studi agribisnis. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum penyuluhan pertanian. Berikut videonya. Desa Kateguhan merupakan salah satu dari 12 desa di Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo. Desa Kateguhan terbagi menjadi 13 dukuh, 10 RW, dan 24 RT. Posisi Desa Kateguhan sangat strategis karena terletak dekat dengan kantor kecamatan, yaitu sekitar 100 meter. Penduduk di desa ini mayoritas bekerja sebagai petani. Hasil pertanian Desa Kateguhan dapat dikatakan paling unggul dari desa-desa lainnya di Kecamatan Tawangsari. Komoditas utama pertanian di Desa Kateguhan adalah padi. Gagal panen, hujannya lebat sampai 40 hari, penyakit timbul dari selundep, dari bawah, dari kaper. Diatasi tidak bisa obat-obat, ternyata menjadikan gagal panen. Saya Nabila Tria Fernanda, mahasiswa program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktikum penyuluhan pertanian. Sebelumnya, saya sudah menyiapkan materi yang sesuai dengan permasalahan yang petani hadapi di Desa Kateguhan. Saya menyusun materi berjudul mengidentifikasi dan mengendalikan hama pengerek batang padi. Tak lupa, saya juga menyiapkan media penyuluhan sebagai media penyalur pesan. Media yang saya gunakan adalah media tercetak berupa leaflet. Pemilihan media leaflet dimaksudkan agar materi yang saya sampaikan dapat dibaca ulang oleh para petani, sehingga apabila di kemudian hari petani terlupa, mereka dapat membacanya kembali. Saya juga menggunakan media berupa PowerPoint sebagai media penyalur pesan yang lebih interaktif. Kemudian, saya menggunakan media berupa video materi mengenai siklus hidup hama pengerek batang padi supaya lebih bisa meningkatkan pengetahuan petani. Metode penyuluhan yang saya gunakan adalah metode Anjangsana. Metode Anjangsana adalah metode penyuluhan pertanian secara langsung dengan pendekatan individu maupun kelompok. Kegiatan yang saya lakukan adalah mengunjungi rumah-rumah petani dan tempat usaha taninya. Sasaran saya adalah petani di Desa Kateguhan. Kegiatan diawali dengan pembukaan dan perkenalan hingga sharing mengenai apa yang sedang petani lakukan. Materi yang saya bawakan mengenai pengertian hama pengerek batang padi, siklus hidup, perbedaan antara sundep dengan beluk, gejala pada tanaman padi, dan cara untuk mengendalikan hama pengerek batang padi. Saya juga melaksanakan diskusi dengan petani untuk lebih meningkatkan keakraban dan meningkatkan rasa kepercayaan petani terhadap penyuluh. Nah, sebelumnya ini saya berikan leaflet mengenai pengerek batang padi. Nah, di sini sudah ada pengertian pengerek batang padi, kemudian ada perbedaan sundep dengan beluk. Nah, leaflet ini bermanfaat apabila nanti misalnya Bapak terlupa mengenai materi ini, bisa Bapak baca kembali atau nanti bisa Bapak sampaikan juga kepada anggota kelompok tani yang lain. Nah, di sini ada perbedaan mengenai sundep dengan beluk, di mana sundep itu gejala serangan pada tanaman muda atau fase vegetatif. Ciri-cirinya itu daun menguning, mengering, dan mati. Kalau beluk itu hamanya seperti ini Pak, ini tuh kapar kalau biasa petani bilang, itu gejalanya itu serangan pada tanaman berbunga atau fase generatif yang menyerang titik tumbuh tanaman padi yang sedang bunting sehingga buliran padi keluar berguguran
gabah-gabah kosong dan berwarna keabu-abuan. Nah, di bawah sini sudah ada pengendalian tentang penggerek batang padi tersebut. Kalau di sebaliknya sini ada siklus hidup penggerek batang padi, mulai dari bertelur, larva, kemudian pupa, dan sampai ngengat. Dan fase ini akan terus-menerus terjadi. Nah, untuk selanjutnya kita lanjutkan materi tentang mengidentifikasi dan mengendalikan hama penggerek batang padi. Nah, sebelumnya Bapak sudah tahu belum apa itu hama penggerek batang padi? Belum. Nah, taunya sundep gitu aja ya Pak? Iya. Nah, hama penggerek batang padi atau yang biasa disebut sundep atau beluk yang sudah saya jelaskan tadi perbedaannya, itu adalah hama utama pada tanaman padi, baik pada musim tanam ke-1 atau rendeng, terlebih saat musim tanam kedua atau gadu. Nah, hama ini merupakan salah satu hama utama pada tanaman padi yang dapat mengakibatkan kehilangan hasil yang cukup tinggi. Serangan hama penggerek batang ini di areal pertanaman padi sangat mudah diketahui dengan tanda mati atau keringnya daun padi seperti gambar ini. Kan ini daunnya kering dan mati. Kemudian kalau yang beluk tadi munculnya malai mati berwarna putih yang bila ditarik akan mudah terlepas seperti malai putih ini Pak. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Bapak sudah tahu belum kenapa ini bisa terjadi? Enggak tahu. Nah, hal ini tuh terjadi karena larva masuk ke dalam jaringan sistem pembuluh tanam atau titik tumbuh tanam. Nah, untuk lebih jelasnya ada di video ini Pak. Nah, ini ngengat tadi dia menempelkan telurnya di permukaan daun padi. Kemudian telur tersebut berubah menjadi larva. Dan larva tersebut akan jatuh ke dalam air. Nah, setelah itu larva akan masuk ke dalam batang padi. Dan di dalam batang padi ini larva akan merusak titik tumbuh sehingga menyebabkan rusaknya tanaman padi tersebut. Nah, jadi lebih jelas kan Pak mengenai hama penggerek batang padi. Untuk cara pengendaliannya gimana ya Mbak ya? Saya sudah pakai berbagai macam obat tapi tetap saja nggak bisa. Nah, untuk cara pengendaliannya akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Nah, di sini terdapat 4 cara pengendalian hama terpadu. Yang pertama itu teknik pengendalian budidaya tanaman. Yang kedua adalah teknik pengendalian secara fisik atau mekanik. Kemudian yang ketiga teknik pengendalian secara biologis. Dan yang keempat teknik pengendalian secara kimia. Pengendalian hama penggerek batang padi dengan teknik budidaya, yaitu cara penekanan populasi hama maupun pencegahan resiko kerugian akibat serangan penggerek batang padi dengan cara bercocok tanam. Teknik pengendalian yang kedua adalah pengendalian fisik atau mekanik. Teknik pengendalian ini cukup efektif untuk mencegah serangan penggerek batang padi. Pengendalian fisik atau mekanik dilakukan oleh petani secara langsung maupun dengan alat atau perangkap. Pengendalian secara biologi dengan menggunakan musuh alaminya, baik predator, parasitoid, maupun virus atau jamur patogenik. Contoh predator yang memakan kelompok telur adalah jangkrik, sedangkan yang memangsa ngengat penggerek adalah kelelawar dan laba-laba. Dan yang terakhir adalah pengendalian kimiawi. Pengendalian secara kimiawi atau dengan pestisida sebaiknya hanya dilakukan bila populasi serangan hama atau intensitas serangan penggerek batang telah melebihi ambang pengendalian. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi mengidentifikasi dan mengendalikan hama penggerek batang padi. Nah, terima kasih ya Pak sudah menyempatkan waktunya untuk belajar bersama mengenai materi pada hari ini. Iya Mbak, sama-sama. Saya juga terima kasih kepada Mbak Nabila. Semoga kuliahnya lancar. Amin. Terima kasih Pak.
Sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.